Yo, balik lagi bareng saya Ardio di channel Gas 303. Dan kali ini kita bakal ngebahas siapa itu Philsan yang muncul di Delta Traveler. Tapi tahu nggak kalian, kali ini saya nggak sendirian. Saya ditemani teman saya dari channel Underpedia ID, yaitu Minkas. Halo Minkas. Yo, halo Ardio. Nah, seperti yang sudah dijelasin tadi, kali ini kita bakal ngebahas Philsans yang ada di Delta Traveler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke pembahasannya. Nah, seperti biasa kita bakal mulai dari dasar dulu. Sebenarnya apa sih Delta Traveler itu? Sebelum kita benar-benar ngebahas siapa itu Philsans di Delta Traveler. Oke, jadi singkatnya Delta Traveler adalah sebuah fan game Undertale atau Deltarune yang saat ini masih dikembangkan oleh Violet Bunny dan timnya. Cerita game ini mengikuti perjalanan Chris, Susie, dan Noelle yang terlempar ke berbagai dunia demi bisa kembali ke rumah. Bisa dibilang ini semacam dunia alternatif dari Deltarune di mana Chris dan kawan-kawan dipaksa menjelajahi dunia-dunia baru. Salah satunya adalah dunia yang menyerupai Snowdin tapi dengan versi yang jauh lebih gelap, yaitu Hell Forest. Nah, Hell Forest ini akan kita temui di Delta Traveler Part 3 yang berjudul sama. Dan di sanalah kita akan bertemu dengan varian Sans ini, lengkap juga dengan versi paparesnya. Sedikit tambahan info, Delta Traveler ini memang mengangkat konsep menjelajahi berbagai AU dan dunia lain. Kata Traveler sendiri udah cukup jelas. Karakter utamanya benar-benar jadi penjelajah lintas dunia. Sejauh ini, beberapa dunia yang sudah muncul di Delta Traveler antara lain Ruins dari Undertale, Valley Blue dari Earthbound, Hell Forest dari GG Underfield. Dan itu yang bakal kita fokusin di pembahasan kali ini. Selain itu, ada juga beberapa dunia yang direncanakan bakal hadir ke depannya, seperti Shining Sapphire dari The Legend of Zelda, Mirror Mirror dari TS Underswap, Inside Job dari Mario and Luigi Bowser Inside Story, Gears and Gavis dari Toontown, dan The Dark dari Lost Core plus Dark World. Jadi bisa dibilang Delta Traveler ini adalah project fan game jangka panjang yang cukup ambisius dan semoga aja pengembangannya bisa terus berjalan lancar. Nah, karena dasar-dasarnya sudah dibahas, sekarang kita langsung masuk ke inti pembahasan, yaitu siapa sebenarnya Philsan di Delta Traveler ini. Balik lagi ke kamu Minkas. Baiklah, kalau begitu kita masuk ke pembahasan utama. Nah, perkenalkan inilah GG Underfell Sans dan juga GG Underfell Papyrus. Supaya lebih singkat, di sini kita bakal nyebut dia sebagai GG Philsans aja ya. Oke, sekarang kita bahas hal paling dasar dulu. GG Philsans ini dikenal sebagai sosok pemburu yang kejam dan tanpa belas kasihan. Dia dan saudaranya sering berselisih soal cara membunuh. Di Delta Traveler Part 3, GG Philsans berperan sebagai bos terakhir. Dan yang bikin dia beda dari Underfell Sans pada umumnya adalah versi ini merupakan rombakan Underfell yang sangat menonjolkan karakter Sans dan Papyrus dari semesta GG Underfell. Di sini Sans tercatat telah membunuh 1453 orang saat Delta Warriors mencapai Desolate Snowdin atau yang tadi kita sebut sebagai Hell Forest. Dan yang paling gila, Love Sans diperkirakan sudah mencapai lebih dari 9.000. Jadi wajar banget kalau muncul pertanyaan, mana yang lebih kejam? The Sans atau GG Philsans? Kalau menurutmu gimana, Ardio? Kalau menurut aku, jelas GG Philsans. Soalnya dari penjelasan tadi aja udah kelihatan banget. Dia membunuh bukan karena terpaksa, tapi karena kenikmatan pribadi. Di AU-nya sendiri, dia bisa kelihatan seperti serigala berbulu domba. Kelihatannya tenang, tapi sebenarnya dia siap melakukan apapun demi melawan atau menghancurkan lawannya. Ini beda jauh sama The Sans yang melakukan pembunuhan dengan dalih memperbaiki garis waktu di masa depan. Walaupun kita tahu sendiri bagaimana ending Dust Tale itu. Ditambah lagi, ada fakta menarik soal The Sans yang masih bisa minum air. Hal kecil ini nunjukin kalau karakternya masih diarahkan ke cerita yang lebih santai dan chaos ala Dust Tale. Mungkin murni monster tanpa kendali. Dari situ juga bisa jadi indikasi kecil kalau The Sans sebenarnya masih mencari jalan terbaik, meskipun caranya salah. Beberapa hal menarik lainnya tentang GG Philsans bisa kita lihat dari bagian pertarungannya. Di momen akhir serangan terakhir, saat Sans mulai tertawa, dia benar-benar membuka mulutnya. Hal kecil ini penting karena nunjukin kalau dia sudah kehilangan akal sehat sepenuhnya. Ini juga menegaskan kalau GG Philsans bukan cuma kuat tapi juga sosok gila yang akan terus mengejar kamu kapanpun dan dimanapun. Sebagian besar serangannya sendiri merupakan adaptasi dari Undertale Skeletal Vengeance. Dari nuansa brutal dan tanpa ampun itu kerasa banget. Moto Sans di sini juga mengikuti konsep yang sama dengan Flowey, yaitu It's kill or be killed. Dan memang Undertale versi original pun mengusung konsep itu sejak awal. Kematian Sans di sini jujur aja cukup brutal dan disturbing ya. Kalian bisa lihat dan nilai sendiri.
Ya, itu kematian yang memang agak bikin nggak nyaman. Oke lah, seperti pembahasan kita soal Gigi Filsans udah cukup sampai di sini. Ngomong-ngomong soal Undervale, kalian ingat nggak di serial The Amazing Digital Circus episode Untitled? Di sana ada petualangan yang menampilkan versi evil dari karakter-karakter sirkus. Kok jadi kesana ya? Tapi intinya gini, sadar nggak sih kalau konsep itu mirip banget sama Undervale? Versi gelap, lebih kejam, dan membalik kepribadian karakter aslinya. Ya enggak? Oke deh, kayaknya itu aja pembahasan kita kali ini. Jangan lupa jaga kesehatan kalian. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Saya Ardio. Dan saya Minkas. Adios.